Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang review dan pemeriksaan laporan keuangan daerah. Yuk langsung simak videonya. Di sini kita akan menggunakan PowerPoint. Sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Agung Hidayat, ada Alia Atika, Anissa Putri, Atifa Milda, Dahlia, Vina, dan saya sendiri Kamelia, Nima Ayu Wardani, Wafa Amrul, dan yang terakhir Yana Nurhaliza. Yuk langsung simak videonya. Yang pertama akan dijelaskan kepada Anissa. Kepada Anissa, disilahkan. Baik, terima kasih Kamelia sebagai moderator. Oke, teman-teman semua, izinkan saya, Anissa Putri, melanjutkan materi mengenai yang pertama, pengertian audit atau pemeriksaan. Audit adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif. Audit tersebut berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dan nanti mengkomunikasikan hasil-hasil akhirnya kepada pemakai yang berkepentingan. Selanjutnya kita masuk ke dasar-dasar pemeriksaan. Nah, apa sih pemeriksaan keuangan negara? Oke, menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pemeriksaan keuangan negara adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan. Kemudian, pemeriksaan dilakukan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Oke, jenis pemeriksaan keuangan negara sendiri ada 3. Untuk yang pertama adalah pemeriksaan keuangan, yang kedua adalah pemeriksaan kinerja, dan yang ketiga adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau disingkat PDTT. Nah, berikut adalah perbedaan antara pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan juga pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDDT. Oke, untuk yang pertama dilihat dari tujuannya. Jika pemeriksaan keuangan adalah bertujuan memperoleh keyakinan yang memadai, sehingga pemeriksa mampu memberikan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar atas semua hal yang material berdasarkan atau sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Untuk pemeriksaan kinerja, itu bertujuan untuk menilai dari segi aspek ekonomi, efisiensi, atau efektivitas, serta aspek kinerja lainnya yang menjadi pokok dari yang diperiksa. Kemudian sedangkan untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu itu bertujuan dalam bentuk kepatuhan, yaitu menilai apakah hal pokok yang diperiksa sesuai atau patuh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Nah, untuk perbedaan kedua yaitu dari segi hasil, dalam pemeriksaan keuangan, hasilnya adalah opini atas laporan keuangan. Apakah dia wajar atau bagaimana opininya atas laporan tersebut. Kemudian dari dalam pemeriksaan kinerja itu hasilnya adalah kesimpulan dan juga rekomendasi atas aspek kerja yang dinilai. Sedangkan di PDTT atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu hasilnya adalah kesimpulan berdasarkan tujuan pemeriksaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, yaitu perbedaan dari segi lingkup pemeriksaan. Dalam pemeriksaan keuangan, lingkup pemeriksaannya adalah seluruh laporan keuangan. Sedangkan di pemeriksaan kinerja, itu lingkup pemeriksaannya lebih spesifik. Dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu juga sama seperti itu, lebih spesifik juga. Jadi tidak seperti pemeriksaan keuangan yang seluruh laporan keuangan.
Oke, lanjut ke perbedaan selanjutnya, yaitu dari segi waktu pemeriksaan. Dalam pemeriksaan keuangan, waktunya yaitu reguler atau berkala. Sedangkan di pemeriksaan kinerja dan PDTT itu tidak reguler atau tidak berkala. Nah, perbedaan selanjutnya dari segi pokok informasi atau hal pokok yang diperiksa. Nah, dalam pemeriksaan keuangan, informasi pokoknya adalah sudah ditentukan, yaitu posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas, atau elemen-elemen lain yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan dalam pemeriksaan kinerja dan juga PDTT itu informasi pokoknya perlu ditentukan sebelum dilakukan pemeriksaan, yaitu sesuai dengan lingkup pemeriksaannya. Perbedaan selanjutnya yaitu dari segi kriteria. Nah, dalam pemeriksaan keuangan, kriterianya adalah kerangka pelaporan keuangan yang mengacu pada SAP atau SAK serta peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam pemeriksaan kinerja, kriterianya adalah berpacu pada peraturan perundang-undangan, best practice, dan juga hal-hal lainnya yang sudah ditetapkan. Begitu juga dengan PDTT. Kriterianya adalah mengacu pada peraturan perundang-undangan. Nah, dari segi rekomendasi atau hasil rekomendasi, pemeriksaan keuangan tidak wajib memberikan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan kinerja itu wajib merekomendasikan hal-hal yang diperlukan. Di PDTT tidak wajib. Jadi yang hanya wajib memberikan hasil rekomendasi adalah di pemeriksaan kinerja. Baik, itu materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Anissa. Jadi tadi untuk Saudara Anissa sudah menjelaskan yaitu pengertian audit, dasar-dasar pemeriksaan, lalu jenis-jenis pemeriksaan keuangan negara itu ada 3, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT, dan serta perbedaan-perbedaan di dalam pemeriksaan keuangan, kinerja, maupun PDTT. Selanjutnya yaitu materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Saudara Yana. Kepada Saudara Yana, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup pemeriksaan keuangan negara. Lingkup keuangan negara, yaitu negara berhak memungut pajak, mengeluarkan uang, mengedarkan uang, dan melaksanakan kewajiban negara, penerimaan negara atau daerah, pengeluaran negara atau daerah, dan mengelola kekayaan negara atau daerah. Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara tahun 2017 dijelaskan bahwa yang pertama, lingkup pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua, pengelolaan meliputi seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Dan yang terakhir, tanggung jawab adalah kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik. Kewenangan pemeriksa BPK. Yang pertama yaitu meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan, pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua, mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan. Yang ketiga, melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan atau dokumen pengelolaan keuangan negara. Yang keempat, memotret, merekam, dan atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan. Dan yang terakhir yaitu meminta keterangan kepada seseorang. Adapun perbedaan dari pemeriksaan keuangan negara dengan pemeriksaan sektor privat yaitu
Dari segi pelaksana, di auditor sektor privat yaitu dilaksanakan oleh kantor akuntan publik atau disingkat KAP, sedangkan pada audit sektor publik yaitu dilaksanakan oleh lembaga audit pemerintah atau KAP yang ditunjuk oleh lembaga audit pemerintah. Adapun objek dalam audit sektor privat yaitu perusahaan atau entitas swasta, sedangkan pada audit sektor publik yaitu entitas, program, kegiatan, dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, dalam standar audit sektor privat yaitu menggunakan standar profesional akuntan publik atau disingkat SPAP, sedangkan dalam audit sektor publik yaitu menggunakan standar pemeriksaan keuangan negara atau disingkat SPKN yang dikeluarkan oleh BPK. Dan yang terakhir yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam audit sektor privat tidak terlalu dominan dalam audit. Sedangkan dalam audit sektor publik merupakan faktor dominan karena kegiatan di sektor publik sangat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan. Itu saja materi yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Yana atas penyampaiannya. Jadi tadi Saudara Yana sudah menyampaikan materi tentang ruang lingkup pemeriksaan keuangan daerah, kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan, lalu apa aja perbedaan pemeriksa keuangan negara dengan pemeriksaan sektor privat, gitu teman-teman. Selanjutnya yaitu akan disampaikan materi oleh Saudara Wafa. Kepada Saudara Wafa, disilahkan. Baik, terima kasih Saudara Kamel sebagai moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai review dan pemeriksaan. Jadi tujuan pemeriksaan adalah pemeriksaan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atau reasonable assurance apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jadi, pemeriksaan ini bertujuan untuk memeriksa laporan keuangan, apakah laporan keuangan sudah tepat atau masih terjadi kesalahan, baik kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja. Pemeriksaan ini menyesuaikan dengan prinsip akuntansi yang ada. Kemudian ada juga tujuan review. Jadi tujuan review ini adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Jadi review ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atau kepastian kepada pembaca laporan keuangan bahwasanya laporan keuangan tersebut sudah tepat atau sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Untuk slide selanjutnya yaitu terdapat perbedaan review dan pemeriksaan. Berbeda dengan pemeriksaan, review tidak mencakup pengujian terhadap SPI, catatan akuntansi, respon terhadap pemerintah, keterangan melalui perolehan bukti, serta prosedur pemeriksaan lainnya. Sebagai contoh, dalam hal pengadaan barang modal yang nilainya material, review hanya meyakinkan barang telah dicatat dalam aset tetap, sedangkan pemeriksaan harus dilakukan pengujian prosedur pengadaan barang tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Review dilakukan oleh auditor internal, yaitu APIP, atau aparat pengawasan intern pemerintah, seperti BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten atau Kota. Sedangkan pemeriksaan dilakukan oleh auditor eksternal, yaitu BPK RI. Standar pemeriksaan keuangan, SPKN, pada tahun 2017, yang pertama terdapat di Peraturan BPK nomor 1 tahun 2017 tentang SPKN. Yang kedua, terdapat lampiran peraturan yang di dalamnya terdapat kerangka konseptual, PSP 100 atau standar umum, PSP 200 standar pelaksanaan, dan PSP 300 standar pelaporan.
Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Wafa atas penyampaiannya. Jadi untuk Saudara Wafa tadi sudah menjelaskan tentang review dan pemeriksaan, baik tujuan pemeriksaan dan tujuan review. Lalu Saudara Wafa juga sudah menjelaskan baik itu perbedaan review dan pemeriksaan daerah serta standar pemeriksaan keuangan daerah yang sudah ditetapkan. Selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh Saudara Ayu. Kepada Saudara Ayu dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai asersi manajemen. Yang pertama, kita perlu ketahui apa sih itu asersi. Jadi, asersi adalah pernyataan manajemen implisit atau eksplisit yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Dan asersi manajemen itu ada 5, meliputi yang pertama, ada asersi keberadaan dan keterjadian, existence or occurrence, di mana aset, kewajiban, dan ekuitas dalam laporan keuangan memang benar-benar ada, exist. Per tanggal neraca, pendapatan serta belanja dalam laporan keuangan memang benar-benar telah terjadi selama periode pelaporan. Lalu ada asersi manajemen yang kedua, yaitu asersi kelengkapan, di mana tidak ada hal-hal yang material, yang signifikan, yang tertinggal dan tidak diungkapkan. Lalu ada asersi manajemen yang ketiga, yaitu asersi hak dan kewajiban, di mana aset dalam laporan keuangan memang benar-benar hak entitas dan hutang dalam laporan keuangan itu memang benar-benar kewajiban dari entitas. Lalu selanjutnya ada asersi penilaian, di mana asersi penilaian ini menilai akun-akun dalam laporan keuangan telah mencerminkan nilai yang semestinya. Dan asersi yang terakhir yaitu ada asersi penyajian dan pengungkapan, di mana akun-akun dalam laporan keuangan telah diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan secara semestinya. Lalu kita beralih ke tahapan pemeriksaan laporan keuangan daerah, di mana ada metodologi pemeriksaan keuangan terdiri dari 3, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Di dalam tahap perencanaan, kita pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan, lalu ada alur pemahaman entitas dan proses bisnis, lalu ada pemahaman hasil pemeriksaan sebelumnya, pemahaman prosedur analitis awal, pemahaman atas sistem pengendalian internal, identifikasi dan penilaian risiko awal, lalu ada penetapan batas material awal, penentuan metode uji petik, pemenuhan kebutuhan pemeriksaan, dan penyusunan program pemeriksaan dan program kegiatan perorangan. Lalu di tahap pelaksanaan, ada pelaksanaan pengujian pengendalian internal, ada penyesuaian tingkat risiko dan tingkat materialitas setelah uji pengendalian, ada penyesuaian prosedur pengujian, pelaksanaan pengujian substansif, bisa juga menggunakan hasil uji pengendalian, lalu ada evaluasi terhadap pelaksanaan pengujian substansif, ada pelaksanaan prosedur tambahan jika diperlukan, ada penyusunan dan penyampaian temuan pemeriksaan dan jurnal penyesuaian, ada perolehan surat representatif, pelaksanaan prosedur analitis akhir, dan penilaian resiko dan materialitas akhir. Dan pada tahap terakhir, yaitu tahap pelaporan, di mana di dalam tahap pelaporan yaitu menyusun dan membahas KHP, lalu menyusun konsep akhir dan menyampaikan hasil LHP. Baik, mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Ayu. Tadi Saudara Ayu sudah menjelaskan yaitu apa saja pengertian dari asersi manajemen, lalu apa saja itu di dalam asersi manajemen, lalu Saudara Ayu juga menjelaskan tentang tahapan-tahapan pemeriksaan. Selanjutnya itu akan disampaikan oleh Saudara Agung. Kepada Saudara Agung dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materinya.
yaitu perencanaan pemeriksaan. Perencanaan pemeriksaan yang pertama ada pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan. Kedua, pemahaman entitas dan proses bisnis. Ketiga, pemahaman hasil pemeriksaan sebelumnya. Keempat, pelaksanaan prosedur analitis awal. Kelima, pemahaman atas SPI, di mana pemahaman atas SPI ini mempunyai komponen antara lain lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko entitas, aktivitas pengendalian, risiko informasi dan komunikasi, pemantauan yang relevan dengan pemeriksaan. Yang keenam, identifikasi dan penilaian risiko awal. Ketujuh, penetapan batas materialitas awal. Kedelapan, penentuan metode uji petik atau pemilihan beberapa unsur atau sampel. Lalu, ada strategi dan rencana pemeriksaan. Strategi pemeriksaan atau audit strategi berisi hal-hal yang akan dilakukan selama pemeriksaan dan rencana pemeriksaan atau audit plan yang merumuskan bagaimana cara melakukan pemeriksaan. Sebagai hasil akhir dari tahap perencanaan, pemeriksaan menyusun laporan hasil perencanaan pemeriksaan atau LHPP, P2, dan program kerja perorangan atau PKP. Selanjutnya, pelaksanaan pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan yang pertama ada pelaksanaan pengujian pengendalian internal. Yang kedua, penyesuaian tingkat risiko dan tingkat materialitas setelah pengujian pengendalian. Ketiga, penyesuaian prosedur pengujian. Keempat, pelaksanaan pengujian substansif. Kelima, evaluasi terhadap pelaksanaan pengujian substansif. Keenam, pelaksanaan prosedur tambahan jika diperlukan. Ketujuh, penyusunan dan penyampaian temuan pemeriksaan dan jurnal penyesuaian atau koreksi. Kedelapan, perolehan surat representasi atau representasi pelaksanaan prosedur analitis akhir, penilaian risiko dan materialitas akhir. Baiklah, itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Agung. Jadi tadi Saudara Agung sudah menjelaskan tentang perencanaan pemeriksaan, itu ada 8 tahapan, lalu ada strategi dan rencana pemeriksaan. Lalu selanjutnya Saudara Agung menjelaskan tentang bagaimana tata cara pelaksanaan pemeriksaan yang dimana ada 8 tahapan. Selanjutnya yaitu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Vina. Kepada Saudara Vina disilakan. Baik, terima kasih Kamelia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemerolehan dan analisis bukti. Bukti pemeriksaan adalah informasi yang digunakan oleh pemeriksa dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria pemeriksaan. Di antaranya yaitu proses pengumpulan bukti dilakukan sampai pemeriksa yakin bahwa bukti telah cukup dan tepat untuk mendukung kesimpulan. Yang kedua, kuantitas bukti tergantung pada risiko pemeriksaan. Semakin tinggi risiko, bukti yang harus didapatkan semakin banyak. Lalu yang ketiga, kualitas bukti tergantung pada risiko pemeriksaan. Semakin berkualitas sebuah bukti, maka lebih sedikit bukti yang diminta. Yang keempat, bentuk bukti pemeriksaan bermacam-macam, seperti catatan transaksi elektronik atau fisik, komunikasi tertulis atau elektronik, hasil observasi pemeriksaan, maupun keterangan lisan atau tertulis,
bukti yang diperoleh dari pihak ketiga lebih valid. Lalu di sini ada beberapa metode pengumpulan bukti pemeriksaan. Yang pertama yaitu pengamatan inspeksi, yang kedua permintaan keterangan, yang ketiga konfirmasi ekstern, yang keempat re-performance, yang kelima pengujian substansif, yang keenam uji pengendalian, yang ketujuh prosedur analitis. Lalu selanjutnya yaitu pengembangan temuan pemeriksaan. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun suatu temuan pemeriksaan. Di antaranya yang pertama yaitu mengakomodasi tujuan pemeriksaan yang telah ditetapkan. Yang kedua, pengungkapan unsur-unsur temuan. Yang ketiga, didukung oleh bukti-bukti pemeriksaan yang cukup, kompeten, dan relevan. Yang keempat, disajikan dalam urutan yang logis, akurat, dan lengkap. Yang kelima, hasil dari proses analisis bukti-bukti pemeriksaan oleh tim pemeriksaan di lapangan. Di sini ada langkah-langkah penyusunan temuan pemeriksaan. Yang pertama yaitu melakukan analisis hasil penguji bukti untuk mengidentifikasi adanya perbedaan. Lalu yang kedua, mengidentifikasi dampak yang timbul dari perbedaan. Yang ketiga, menyusun unsur-unsur temuan pemeriksaan dari temuan tersebut. Lalu di sini ada pemerolehan tanggapan atas temuan pemeriksaan. Yang pertama, penyusunan konsep temuan pemeriksaan. Yang kedua, menyampaikan konsep temuan pemeriksaan. Yang ketiga, memperoleh komentar atau tanggapan dari pimpinan entitas. Lalu yang keempat, himpunan temuan pemeriksaan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Vina. Jadi tadi Saudara Vina sudah menjelaskan baik itu metode pengumpulan, pengembangan temuan itu, hal-hal yang perlu diperhatikan, langkah-langkah penyusunan temuan pemeriksaan, dan tanggapan atas temuan pemeriksaan. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Saudara Milda. Kepada Saudara Milda, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, materi yang akan saya bawakan yaitu terkait pelaporan pemeriksaan. Apa sih laporan pemeriksaan itu? Laporan hasil pemeriksaan atau bisa disingkat sebagai LPH merupakan bukti penyelesaian penugasan bagi pemeriksa yang dibuat dan disampaikan kepada pemberi tugas. Kemudian LPH ini ada beberapa tujuan. Yang pertama, penyusunan dan pembahasan konsep LPH atas LK bertujuan untuk menuangkan secara tertulis seluruh hasil pemeriksaan untuk menjawab tujuan pemeriksaan yang telah ditetapkan. Yang kedua, penyusunan konsep akhir dan penyampaian LPH atas LK bertujuan menyelesaikan konsep LPH yang telah mendapat tanggapan akhir dari entitas menjadi suatu laporan sebagai bukti penyelesaian penugasan bagi pemeriksaan. Selanjutnya, fungsi laporan hasil pemeriksaan. Yang pertama, mengkomunikasikan hasil pemeriksaan. Yang kedua, menghindari kesalahpahaman hasil pemeriksaan. Yang ketiga, bahan untuk perbaikan oleh pihak yang bertanggung jawab. Keempat, memudahkan pemantauan tindak lanjut. Kemudian langkah pelaporan. Yang pertama, penyusunan laporan hasil pemeriksaan, dan yang kedua, tindak lanjut pemeriksaan. Selanjutnya, laporan yang baik. Yang pertama, untuk menilai laporan yang baik adalah secara tepat waktu. Bermanfaat maksimal, LPH yang dibuat hati-hati tapi terlambat disampaikan nilainya kurang bagi pengguna LPH. Kemudian, lengkap. Ini berarti memuat semua informasi dan bukti untuk memenuhi tujuan audit. Kemudian akurat. Berarti informasi didukung bukti yang cukup dan tepat sehingga LPH kredibel dan dapat diandalkan. Kemudian objektif. LPH disajikan secara seimbang, tidak memihak, dan sesuai fakta lapangan.
Kemudian yaitu meyakinkan. LPH menyajikan hubungan logis antara tujuan, kriteria, temuan, kesimpulan, dan rekomendasi jika ada. Kemudian jelas. Jelas ini yang dimaksud LPH mudah dibaca dan mudah dipahami. Kemudian yang terakhir bersifat ringkas. LPH hanya memuat informasi yang relevan dengan tujuan pemeriksaan. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Saudara Atifa Milda. Tadi Saudara Milda sudah menjelaskan yaitu tentang fungsi dari laporan hasil pemeriksaan, langkah-langkah pelaporannya, lalu apa itu pengertiannya, lalu bagaimana laporan yang baik. Selanjutnya yaitu penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Alia Atika. Kepada Saudara Alia, disilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Baik teman-teman, di sini saya akan menyampaikan materi tentang sistematika laporan hasil pemeriksaan. Yaitu yang pertama LHP atau laporan hasil pemeriksaan berisi opini laporan keuangan yang terdiri dari satu, yaitu lembar opini, yang kedua gambaran umum, lalu yang ketiga adalah laporan keuangan audit. Lalu selanjutnya ada laporan hasil pemeriksaan SPI ditambah kepatuhan yang terdiri dari satu, resum LHP, laporan hasil pemeriksaan, lalu yang kedua ada temuan-temuan SPI dan kepatuhan, lalu yang ketiga ada ikhtisar pemantauan TLHP sebelumnya. Selanjutnya di sini ada laporan lain sesuai harapan penugasan yang terdiri satu, contoh LHR transparansi fiskal, lalu yang kedua ada LHR kemandirian atau fiskal, lalu yang ketiga ada pelaporan terkait aspek kinerja tertentu. Selanjutnya, jadi materi selanjutnya yaitu opini atas kewajaran laporan keuangan. Opini atas kewajaran laporan keuangan wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Seorang pemeriksa akan memberikan opini apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu standar pekerjaan lapangan telah dipatuhi. Lalu yang kedua yaitu standar umum SPKN telah dipatuhi. Lalu yang ketiga ada laporan keuangan telah lengkap disajikan. Lalu yang keempat ada laporan keuangan telah sesuai dengan SHP. Yang kelima yaitu tidak terdapat situasi untuk menambahkan paragraf penjelasan atau memodifikasi kalimat laporan pemeriksaan. Selanjutnya yaitu wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Seorang pemeriksa akan memberikan opini apabila kondisi pemeriksaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya salah saji atau penyimpangan dari prinsip akuntansi. Lalu yang kedua ada salah saji yang terdiri atas material tapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan. Lalu yang ketiga ada adanya pembatasan atau ketidakcukupan bukti. Lalu yang keempat ada tidak memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai untuk dijadikan dasar opini. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Alia. Tadi Saudara Alia sudah menjelaskan tentang sistematika laporan hasil pemeriksaan, lalu ada menjelaskan tentang materi opini atas kewajaran laporan keuangan, yaitu ada wajar tanpa pengecualian dan wajar dengan pengecualian. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Dahlia. Kepada Saudara Dahlia, disilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Materi yang selanjutnya yaitu kita akan mengetahui opini atas kewajaran laporan keuangan yang selanjutnya. Yaitu ada opini tidak wajar atau adverse opinion. Seorang pemeriksa akan memberikan opini ini apabila kondisi pemeriksaan sebagai berikut. Yang pertama, adanya salah saji atau penyimpangan dari prinsip akuntansi baik secara individual maupun agregat. Kemudian yang kedua yaitu salah saji yang terjadi adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Nah, opini yang selanjutnya yaitu menolak memberikan pendapat atau disclaimer opinion. Jadi, seorang pemeriksa akan memberikan opini ini apabila kondisi pemeriksaannya sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan tidak dapat diyakini wajar. Kemudian yang kedua, tidak semua hal yang material sesuai SAP atau standar akuntansi pemerintah. Kemudian yang ketiga, yaitu ketidakyakinan tersebut dapat disebabkan oleh pembatasan lingkup pemeriksaan dan atau terdapat keraguan atas kelangsungan hidup entitas. Nah,
Di sini kita akan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi opini. Yang pertama yaitu adanya pembatasan lingkup audit atau kecukupan bukti. Nah, pembatasan lingkup audit atau kecukupan bukti itu meliputi keadaan di luar kendali entitas. Misalkan catatan akuntansi hancur karena kebakaran. Kemudian yang kedua, pembatasan lingkup audit atau kecukupan bukti itu adanya keadaan terkait sifat dan waktu penugasan. Contohnya, waktu untuk penghitungan persediaan tidak cukup. Kemudian pembatasan yang selanjutnya ada pembatasan oleh manajemen. Contohnya, manajemen membatasi auditor untuk peninjauan fisik. Nah, faktor yang selanjutnya yaitu adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi atau salah saji. Nah, di sini meliputi yang pertama adanya kesesuaian pilihan kebijakan akuntansi. Contohnya, kebijakan yang dipilih tidak konsisten kerangka yang berlaku. Nah, yang kedua yaitu adanya penerapan kebijakan akuntansi terpilih. Contohnya tidak menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten. Kemudian yang ketiga yaitu adanya kesesuaian atau kecukupan pengungkapan. Contohnya laporan keuangan tidak mengungkapkan hal-hal yang dipersyaratkan. Dasar penetapan opini yaitu ada 4. Yang pertama, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, HAN atau SAP, kemudian ada kecukupan pengungkapan, kemudian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Oke, yang selanjutnya kita akan mengetahui apa sih hubungan SAP, sistem, kemudian laporan keuangan, dan opini audit. Nah, yang pertama itu standar akuntansi pemerintahan itu akan menjadikan acuan untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah. Nah, kemudian laporan keuangan pemerintah itu akan diaudit. Nah, opini audit itu ada WTP, WDP, tidak wajar, dan TMP. Jadi ada beberapa kriteria dari opini audit. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang 15 tahun 2004. Yang pertama ada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kemudian kecukupan pengungkapan, kemudian ada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Keterangannya yaitu sistem akuntansi dikembangkan berdasarkan SAP atau standar akuntansi pemerintahan. Kemudian yang kedua, laporan keuangan itu dihasilkan melalui sistem akuntansi, dan BPK melakukan audit atas laporan keuangan dan memberikan opini audit. Oke, kita akan masuk materi tentang komunikasi pemeriksaan atau materi yang terakhir ya. Nah, kita akan mengetahui apa itu komunikasi pemeriksaan. Jadi, pemeriksa itu melakukan komunikasi yang efektif selama proses pemeriksaan. Nah, yang pertama itu dilakukan pada semua tahap pemeriksaan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan. Kemudian, bentuk komunikasi ini perlu disesuaikan dengan kondisinya, dengan mempertimbangkan waktu komunikasi dan bentuk komunikasi, apakah dilakukan secara lisan atau tertulis atau dua-duanya. Nah, mengkomunikasikan hal-hal tersebut dapat membantu dalam mencapai saling pengertian dalam proses pemeriksaan dan kegiatan pihak yang bertanggung jawab. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya seluruh teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan materi yang sudah kita sampaikan di dalam penyampaian-penyampaian dari teman-teman saya. Jadi, kesimpulan yang bisa kita tarik yaitu adalah di mana ada audit adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang secara objektif, di mana berhubungan dengan asersi-asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi. Di mana pemeriksaan keuangan itu menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yaitu adalah proses identifikasi, masalah, analisis, dan evaluasi. Di mana jenis-jenis pemeriksaan keuangan negara itu ada 3. Yang pertama ada pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Di mana ketiga jenis tersebut itu memiliki perbedaan-perbedaan.
dari parameter tujuan, hasil, lingkup pemeriksaan, waktu pemeriksaan, hal pokok atau informasi hal pokok, kriteria, dan rekomendasi. Jadi ada juga ruang lingkup pemeriksaan keuangan negara, itu ada seperti memungut pajak, mengeluarkan uang, mengedarkan uang, dan lingkup pemeriksaan keuangan negara itu seperti pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, di mana kewenangan pemeriksa BPK itu juga memiliki kewenangan. Lalu yang selanjutnya itu kesimpulannya, kewenangan-kewenangannya itu pemeriksa BPK itu ada beberapa. Yang pertama, ada meminta dokumen, mengakses semua data, melakukan penyegelan, memotret, merekam, dan atau mengambil sampel. Dan yang terakhir juga ada meminta keterangan, di mana ada perbedaan juga terhadap PKN, terhadap pemeriksaan sektor privat, yaitu tentang pelaksanaannya, objeknya, standarnya, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan tujuan pemeriksaan itu adalah yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan itu telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi. Di mana untuk tujuan review sendiri itu adalah untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan SPI yang memadai. Di mana perbedaan-perbedaan atas review dan pemeriksaan itu untuk review itu tidak mencakup atas pengujian terhadap SPI, catatan akuntansi, respon terhadap permintaan keterangan melalui perolehan bukti, serta prosedur pemeriksaannya. Lalu yaitu asersi-asersi. Asersi itu adalah pernyataan manajemen, implisit ataupun eksplisit, yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Yaitu ada asersi kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian, penyajian dan pengungkapan, di mana ada tahapan-tahapan pemeriksaan seperti ada perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Yaitu strategi dan rencanaan pemeriksaan itu berisi hal-hal yang dilakukan selama pemeriksaan dan rencana pemeriksaan atau audit plan yang merumuskan bagaimana cara melakukan pemeriksaan. Sedangkan di pelaksanaan pemeriksaan itu seperti pelaksanaan pengujian internal, pengujian prosedur pengujian, dan pelaksanaan pengujian substantif. Dengan metode pengumpulan bukti pemeriksaan itu seperti pengamatan inspeksi, permintaan keterangan, perhitungan ulang, lalu melakukan pengujian uji substantif, di mana pengembangan temuan pemeriksaan itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan seperti pengungkapkan unsur-unsur temuan didukung oleh bukti-bukti yang relevan. Lalu pelaporan pemeriksaan itu langkah-langkahnya yaitu ada penyusunan laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaannya, di mana ada kriteria laporan yang baik itu ada tepat waktu, lengkap, akurat, meyakinkan, jelas, dan ringkas. Di mana untuk sistem laporan hasil pemeriksaan itu ada laporan hasil pemeriksaan berisi opini LK, LHP, SPI plus dengan kepatuhan, lalu laporan lain sesuai dengan harapan penugasan. Dengan opini-opini atas kewajaran laporan keuangan itu ada 4, yaitu wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, menolak memberikan pendapat. Dengan faktor-faktor yang mempengaruhi opini itu seperti ada pembatasan lingkup audit atau kecukupan bukti, penyimpangan dari prinsip akuntansi atau salah saji. Jadi untuk dasar penetapan opini itu ada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecakupan pengungkapan, dan sistem efektivitas sistem pengendalian intern. Lalu komunikasi pemeriksaan itu ada yang komunikasi yang efektif selama pemeriksaan seperti dilakukan semua tahap pemeriksaan mulai dari perencanaan sampai dengan tahap laporan. Jadi untuk mengkomunikasikan hal-hal tersebut dapat membantu dalam mencapai saling pengertian dalam proses pemeriksaan dan kegiatan yang pihak yang bertanggung jawab. Itu saja yang dapat kami sampaikan tentang review dan tujuan
review dan pemeriksaan laporan keuangan. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penjelasan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.